Ya, halo teman-teman. Kali ini kita akan masuk ke perkalian ya, perkalian bilangan cacah. Dalam operasi perkalian ini teman-teman ya, ini sebenarnya penyederhanaan dari penjumlahan. Kalau kita lihat perkalian sebagai contoh, misal teman-teman ya, 2 kali 3. 2 kali 3 itu kan sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 atau 3 tambah 3, kan gitu ya. Perkalian itu penyederhanaan. Kalau di garis bilangan teman-teman, garis bilangan kan seperti ini. Ini ya, kalau misalnya 2 kali 3 ini berarti 2 satuan ke kanan kan ya, 2 satuan tambah 2 satuan tambah 2 satuan, jadi bergerak 2 satuan sebanyak 3 kali itu. Oh maaf, ini dari 0 ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 di sini. Maaf teman-teman ya, karena bilangan cacah kan dimulai dari 0. Nah, kalau misalkan 3 tambah 3, 2 kali 3 berarti 3-nya 2 kali misalnya, berarti 3 satuan bergerak ke kanan sebanyak 2 kali gitu. Hasilnya sama-sama 6 teman-teman ya. Itu konsepnya seperti itu. Nah, itulah visualisasi perkalian pada bilangan cacah di garis bilangan. Nah, kalau secara geometri itu tafsiran perkalian pada bentuk geometri, misalnya kita punya 2 kotak ini. Nah, kita punya 2 kotak ya, 2 kotak berarti kita tambah saja 2 kotak sebanyak 3 kali. Nah, jadi kita punya berapa kotak? 6 kotak kan ya. Nah, jadi 2 kali 3. Nah, seperti itu. Jadi perkalian itu sendiri teman-teman ya diciptakan untuk memudahkan dalam menuliskan penjumlahan. Misalnya kita punya 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Ini kan sama dengan 8 kali 4. Nah, kalau masih sederhana seperti ini, kecil gampang ya. Cuman kalau misalkan 8 kali 8 tambah 8 sebanyak 100 kali, nggak muat teman-teman ya. Nah, kalau disederhanakan tinggal 8 kali 100. Jadi matematikawan itu sendiri menemukan atau menciptakan konsep perkalian ini untuk memudahkan kita dari penjumlahan yang panjang. Menuliskan penjumlahan yang panjang disederhanakan jadi perkalian itu. Serunya teman-teman ya. Sekarang langsung saja kita masuk ke sifat operasi dalam perkalian. Sifat operasi perkalian ya, langsung saja sifat. Sebelumnya teman-teman, sebelumnya kemarin di penjumlahan itu ada unsur identitas ya. Identitas dari penjumlahan itu adalah 0. Nah, jadi kan untuk mencari unsur identitas itu kan bilangan ditambah berapa menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, kalau penjumlahan misalnya di sini 2, untuk menghasilkan 2 ya berarti ditambah 0. Jadi unsur identitas untuk penjumlahan sama dengan 0, yaitu teman-teman. Nah, untuk perkalian unsur identitasnya bagaimana? Sama saja. Jadi misalkan bilangan A ya, dikali berapa sama dengan tetap A. Jadi berapa teman-teman? Misalkan 10, kita punya 10 di sini. 10 kali berapa bisa menghasilkan 10? Jawabannya ya betul, jawabannya adalah 1. Jadi unsur identitas untuk perkalian adalah 1 teman-teman ya. 1. Nah, sekarang kita masuk ke sifat operasi dari perkalian. Sifat
operasi perkalian. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman ya, untuk yang pertama, sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, sehingga nanti ketika kita sewaktu-waktu update video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Jika teman-teman ada request untuk materi kelas berapa, silahkan dituliskan di komentar ya, insya Allah nanti akan kita kerjakan. Ya, lanjut. Untuk operasi perkalian yang pertama adalah memiliki sifat komutatif. Komutatif itu artinya dibolak-balik, sama saja ya. Misal kalau diingat di penjumlahan, pada penjumlahan A plus B sama dengan B plus A. Nah, dalam perkalian juga punya sifat komutatif, berarti sama saja. A kali B itu sama dengan B kali A. Misal kita punya nih contoh, kita punya contoh 2 kali 3, itu sama dengan 3 kali 2. 2 kali 3 berapa? 6, sama dengan 3 kali 2 6. Contoh lagi, 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 berapa? 12. Gitu teman-teman ya. Gampang kan? Gampang. Jadi sifat komutatif ini artinya pertukaran tempat. Nah, pertukaran tempat atau ya dibolak-balik gitu saja, dibolak-balik hasilnya sama. Terus yang kedua, kita akan menjelaskan sifat operasi dari penjumlahan perkalian. Untuk yang kedua adalah